dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan, saya mendapat tema yang diberi judul, firman Tuhan yang diberi tema atau judul Facing the Future, ya, menghadapi masa depan. Nats yang diambil cukup banyak dari bilangan 13, 25 sampai 33, bilangan 14, 1 sampai bisa dimengerti, ya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikan atau menyimaknya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami intai mereka, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu,
sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 36 dan 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah di perjanjian lama, ya, bagaimana Musa memimpin umat Israel sesudah keluar dari Mesir, ya, dengan berbagai-bagai tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Kemudian bangsa Israel terbebas dari perbudakan di Mesir, masuk ke padang gurun, dan terus berjalan dipimpin oleh Tuhan. Hari lepas hari mereka dipelihara oleh Tuhan. Mujizat setiap hari terjadi di depan mata mereka. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan mengirimkan mana setiap hari, saudara, selama 40 tahun, saudara. Pakaian, sepatu, baju mereka juga tidak menjadi lapuk. Saudara, di padang gurun bagaimana mereka bisa memintal kain, membuat baju? Nggak bisa, saudara. Ya mungkin bajunya itu-itu saja, sepatu, alas kaki, ya itu aja juga. Tetapi Tuhan pelihara, saudara. Mujizat terjadi setiap hari di depan mata mereka, saudara. Sampai saatnya Tuhan ingin membawa mereka ke negeri yang Tuhan janjikan. Dan sebelum memasuki negeri itu, saudara, Musa mengutus 12 pengintai. Jadi ada 12 orang pengintai, saudara, ya. Di antara 12 orang itu ada yang namanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, ya. Sudah tahu kisahnya tadi yang kita baca, bagaimana orang tersebut kembali dari pengintaian, ya, sesudah 40 hari. Sesudah 40 hari lebih mereka pulang, ya. Kemudian mereka menghadap kepada Musa dan Harun dan semua jemaat Israel yang ada. Apa laporan mereka, saudara? Laporan mereka mengatakan, kami sudah ke sana, kami sudah lihat negeri itu, ya, memang negeri itu baik, berlimpah susu madunya. Cuman katanya, ya, di sana itu penduduknya kuat-kuat. Mereka itu mengabarkan berita busuk, dikatakan, ya. Artinya mungkin mereka melebih-lebihkan, ya. Dikatakan bahwa penduduk di sana memakan, orang-orang di sana memakan penduduknya. Sudah bayangkan bagaimana, ya, apa di negeri itu orang saling makan memakan begitu, ya. Itu berita-berita busuk yang membuat jemaat yang besar itu, umat yang besar itu yang mendengar kabar seperti itu menjadi ciut hatinya, ya, kecut, saudara, ya. Takut mereka, ya. Dikabarkan bahwa orang-orang di sana atau penduduknya itu besar-besar, kuat-kuat, seperti raksasa. Bahkan ada keturunan enak, orang enak. Orang enak itu adalah orang-orang yang tinggi besar, dikatakan keturunan raksasa, ya. Sehingga mereka takut dan gentar. Tetapi kemudian berdiri Kaleb bin Yefune, ya, untuk menguatkan bangsa itu. Kaleb mengatakan, tidak, katanya, kami akan maju, kita akan maju ke sana, kita akan kalahkan mereka, ya.
Tetapi 10 pengintai yang lain itu ya mengatakan, tidak, kita tidak bisa maju ya. Pasti kita kalah. Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, setiap orang menginginkan masa depan yang baik, yang indah ya. Pasti seperti itu ya. Bapak Ibu dan saya juga seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu tidak menginginkan ke depan itu menjadi kehidupan yang suram ya, yang suram, yang susah, yang menderita. Pasti semua punya harapan yang baik, yang indah, yang manis ya. Tetapi Tuhan seringkali memakai situasi dan kondisi untuk menghadapi masa depan itu dengan perjuangan, saudara ya. Tuhan tidak memberikan masa depan itu dengan instan ya, dengan tidak ada usaha atau perjuangannya. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, Allah sudah menjanjikan suatu negeri ya, yang indah, yang akan diberikan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel. Tetapi ketika mereka mau diberikan tanah itu, mereka harus maju, berperang, berjuang, merebut tanah itu, saudara. Tuhan berjanji akan menyertai ya. Tuhan berjanji akan menyertai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi dari 12 orang pengintai itu, 10 orang diantaranya takut menghadapi hari depan ya. Firman Tuhan pagi ini diberi tema menghadapi masa depan ya. Saudara, setiap kita menghadapi masa depan ya. Kalau yang sudah lalu nggak perlu dihadapi lagi toh. Tahun lalu 2019 ya sudah lewat ya. Itu bukan yang kita hadapi, tetapi itu sudah lewat. Tantangan ke depan adalah masa depan kita yang ada di depan kita, saudara, yang sedang kita jalani dan akan kita masuki. Bangsa Israel mau memasuki negeri atau tanah perjanjian itu, tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madunya itu menandakan satu negeri yang baik, yang subur, yang akan menjanjikan masa depan yang baik. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh harapan. Saudara, itu rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap umatnya. Demikian juga bagi bangsa Israel. Tuhan punya rencana ingin menjadikan Israel itu punya masa depan yang penuh harapan, yang indah ya. Tetapi Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel maju, merebut tanah itu. Tuhan tidak akan meninggalkan, tetapi Tuhan akan memimpin, menyertai. Seperti Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari Mesir, sudah. Tapi sebagian besar dari bangsa itu ketakutan, sudah. Ketakutan itu selalu mencerminkan atau menunjukkan bahwa tidak ada iman di situ ya. Jadi hal pertama yang ingin saya bagikan, next, bagi kita yang menghadapi masa depan, kita hadapi masa depan dengan iman ya, dengan iman. Saudara, apa itu iman? Iman, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara. Kalau kita sudah lihat
bukan iman lagi ya. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu ya, misalnya masa depan yang cerah, yang penuh harapan, itu rancangan Tuhan, itu janji Tuhan, saudara. Kita harus memasukinya dengan iman, saudara. Kita belum tahu ya masa depan seperti apa ya. Siapa yang mengerti hari esok? Siapa yang mengerti ke depan akan terjadi apa dengan kehidupan saya? Tidak ada, saudara. Tetapi kita harus melaluinya dan memasukinya dengan imannya, menghadapi semua itu. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, hal-hal yang kelihatannya tidak ada harapan, tetapi oleh karena iman, seseorang bisa terus berjalan ke depan, bisa terus menghadapi masa depan dengan penuh semangat, dengan penuh iman ya. Saudara, 10 pengintai sudah menyebabkan bangsa yang besar dan banyak itu ketakutan, nyalinya menjadi ciut. Mereka takut menghadapi hari depan ya. Padahal Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian itu, sehingga bangsa itu menjadi bersungut-sungut, sudah menjadi bersungut-sungut. Dan ini betul-betul menyakiti hati Tuhan, sudah menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara baca bilangan tadi ya, bilangan pasal 13 ya, pasal bilangan 13, nats kita yang di depan 13, tetapi ayat 14 ayat 11 ya, bilangan 11 ayat 11, bilangan 14 ayat 11. Kita agak sulit ya, karena tidak ada isi worship. Jadi ayat-ayat yang ingin ditampilkan tidak bisa tampil dengan segera ya. Tetapi tidak apa, saya akan bacakan saja. Bilangan 14 ayat 11, ini reaksi Tuhan, saudara. Ketika mendengar bangsa itu bersungut-sungut, ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu marah, murka ya. Tuhan mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini ya menista aku. Saudara, menista itu saya lihat di kamus artinya itu menghina ya. Menghina, mencela, seperti mencemoohkan. Bayangkan saudara, umat yang sudah dipimpin Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat ya. Ada 10 tulah yang Tuhan buat di Mesir untuk melepaskan bangsa itu dari cengkraman Firaun, raja Mesir ya. 10 tulah yang dahsyat, saudara. 10 tulah yang sulit dilakukan oleh ahli-ahli sihir Mesir, karena mereka tidak berkuasa seperti Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dialah yang maha kuasa ya, sampai mereka keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, mereka menghadapi kejaran, saudara. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun ya. Tetapi Tuhan membelah lautan. Luar biasa, saudara ya. Saya bayangkan orang lihat lautan dibelah, terus ada tanah kering begitu ya. Itu pemandangan yang pasti menakjubkan ya, yang dibuat Tuhan di depan mata mereka, saudara. Makanya Tuhan mengatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Padahal mereka sudah melihat
mujizat-mujizat, kejadian-kejadian besar yang dahsyat, saudara. Saya tidak mengerti, saudara. Orang sudah mengalami mujizat seperti itu, tetapi masih tidak percaya. Masih tidak percaya, saudara. Tidak ada iman, saudara. Tidak ada iman, saudara. Saudara, Ibrani 11 mengatakan ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Saudara, kalau kita sudah mengenal Tuhan, apalagi sudah mengalami segala hal yang dilakukan Tuhan, tetapi tetap tidak percaya, saudara, itu tidak punya iman, saudara. Ya. Iman itu apa? Itu yang tadi, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Mereka sudah melihat tanah perjanjian, pulang dan mengakui bahwa memang negeri itu baik, subur, berlimpah susu dan madunya. Cuman itu loh, penduduk di sana besar-besar, kuat-kuat. Kita seperti belalang, saudara. Kita seperti belalang. Ya. Bayangkan, saudara, ketakutan mereka, ya, ketakutan mereka. Itu menunjukkan tidak ada iman, saudara. Tidak ada iman. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan seperti itu kalau mereka mempercayai bahwa Allah ada dan Allah menyertai mereka? Makanya di dalam ayat 6 Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, di antara 12 pengintai itu hanya 2 orang, saudara. Hanya 2 orang yang punya iman, ya, punya iman. Walaupun Kaleb dan Yosua sudah melihat, mungkin Kaleb dan Yosua pun melihat bahwa bangsa itu kuat, besar-besar, tetapi bukan kuat dan besar-besarnya yang dia lihat, ya, yang Kaleb dan Yosua lihat, tetapi mereka memandang Tuhan yang mereka percayai, bahwa Tuhan lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat dari siapapun, ya, dan itu sudah terbukti, sudah dilihat, disaksikan oleh semua bangsa ini, ya, bagaimana lautan yang begitu luas besar juga dibelah oleh Tuhan, ya, sehingga bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering, luput dari ancaman Firaun dan pasukannya. Saudara, itu yang dilihat Kaleb dan Yosua, ya, sehingga mereka menguatkan bangsa itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kaleb dan Yosua mau dilempari dengan batu, ya, mau dilempari dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah, ya, sehingga Tuhan berfirman dan mengatakan, aku akan memusnahkan bangsa ini, ya. Tuhan begitu murka, sakit hati, saudara. Kalau Tuhan tidak dipercaya itu sakit hati, saudara, ya. Atau kita mendua hati, nah itu sama juga, saudara. Tuhan tuh sakit hati, ya. Karena hanya Dialah yang harus kita percayai, kita puji, kita sembah. Makanya hukum pertama itu mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Karena Allah adalah Allah yang cemburu, yang akan murka, saudara. Karena tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada pencipta yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang menjadikan segala sesuatu, termasuk yang menjadikan kita, saudara. Jangan saudara pernah mempercayai yang lain. Jangan pernah saudara menyembah yang lain, saudara. Tuhan ingin supaya kita mempercayai Dia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah ada dan kita menjadi umatnya, ya, Allah menjadi Tuhan kita, Bapa kita, harusnya kita mempercayai kehidupan kita kepada Dia,
Ya, kita percaya bahwa Dia menyertai kita, Dia menolong kita, dan Dia merancangkan yang baik buat kita. Kalau Allah mau membinasakan kita, ya sudah dari dulu-dulu dibinasakan. Sama kayak bangsa Israel, saudara. Mereka mengatakan, buat apa kami dipimpin ke sini? Tuhan ingin membunuh kami di padang gurun. Coba, nggak masuk akal, saudara. Ya, sebetulnya. Bagaimana mungkin Allah mau membinasakan mereka di padang gurun? Dari sejak di Mesir saja, kalau Allah ingin membinasakan. Buat apa? Dengan tangan yang kuat, dengan tulah-tulah, dengan mujizat-mujizat, Tuhan membebaskan, melepaskan bangsa itu dari Mesir. Tapi kemudian di padang gurun dituduh Tuhan mau membinasakan mereka di padang gurun. Ayo kita balik aja ke Mesir, kata. Kurang ajar sekali, saudara. Ya, makanya Tuhan mengatakan bangsa ini menista aku. Ya, harus gimana, saudara? Harus gimana lagi? Kalau saya pikirkan, renungkan, dan bertanya, harus diapakan lagi di bangsa ini, saudara? Coba pikirkan oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Harus diapakan lagi bangsa ini, saudara? Melihat tangan Tuhan yang kuat, mujizat-mujizat sudah banyak kali. Bahkan saat itu pun mereka tiap hari melihat hujan roti surga mana. Tiap hari itu turun dari surga untuk memberi makan mereka, saudara. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, mereka masih bisa menghina Tuhan, menghujat Tuhan, dan menuduh Tuhan. Ya, makanya Tuhan ingin memusnahkan mereka. Tuhan bilang kepada Musa, aku akan mengirimkan penyakit sampar, ya. Aku akan membinasakan semua umat ini. Aku akan membangun kembali umat melalui engkau, ya. Tuhan ingin membunuh semua, membinasakan semua, dan mau membangun lagi satu umat dari Musa saja, keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan marah, ya, murka, sakit hati, saudara. Ya, bangsa ini keterlaluan, saudara. Sudah diketahui tadi di ayat 36-38, saudara. 10 orang pengintai yang membuat bangsa itu bersungut-sungut dan menista Tuhan mati, saudara. Mati kena tulah. Cuman dari 12 pengintai itu cuman 2 yang tidak dibunuh oleh Tuhan, karena mereka sudah membela Tuhan, sudah menunjukkan imannya, ya. Mereka mempercayai Tuhan, mereka berani, saudara. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seringkali kita mengatakan percaya kepada Tuhan, ya. Kalau saudara ditanya, pasti saudara percaya Tuhan, percaya. Tetapi Ibrani 11 ayat 6 tadi mengatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, bahwa Allah ada. Tapi seringkali kita tidak sinkron dengan pengakuan kita, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, dosa, atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu artinya menunjukkan bahwa kita tidak menganggap Allah ada, ya. Kalau kita menganggap Allah itu ada, ya, Allah ada, dan Allah Maha Kuasa, berdaulat atas segala sesuatu, harusnya kita apapun yang kita katakan, lakukan, itu harus mencerminkan itu, ya, kepercayaan kita bahwa Allah ada, ya. Sehingga kita tidak bisa, ya, tidak mau dan tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu iman yang sungguh, yang sejati, saudara, yang memikirkan bahwa Allah itu ada, ya. Jadi bukan bohong-bohongan atau bukan semu, tetapi real. Allah itu ada, saudara. Seringkali kita kalau mau melakukan apapun jarang, ya,
memikirkan bahwa Tuhan itu ada. Mungkin di dalam memori ada kalimat atau firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Tetapi kalau Allah itu ada, kita membuktikan nggak di dalam hidup kita, tingkah laku kita, segala perbuatan kita yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kalau Yusuf anak Yakub itu, ya, dia menunjukkan atau mengimani bahwa memang Allah itu ada. Jadi ketika dia mengalami godaan, pencobaan dari istri Potifar, dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa berdosa kepada Allah? Kecuali kalau Yusuf menganggap Allah itu setengah ada, jadi masih samar-samar, ya semu. Allah ada enggak ya? Allah belum pernah saya ketemu, belum pernah saya dengar suaranya. Jadi saya lakukan saja. Ya, hal-hal yang tidak berkenan kita lakukan. Saudara, masa depan harus kita hadapi dengan iman, ya. Waktu kami belasan tahun yang lalu pindah dari Kalimantan ke Bandung, ya, kami melangkah dengan iman, ya. Kami tidak punya apa-apa. Tapi jauh sebelum itu, waktu saya menikah, saya juga melangkah dengan iman, sudah, ya. Saya tidak punya apa-apa. Waktu itu saya menjadi pekerja di gereja, dan tahun 95, 96 itu tunjangan hidup hamba Tuhan tidak terlalu besar, ya, 225.000. 95, tahun 95, 96, 225.000, saudara, ya. Jadi itu kalau mungkin saudara sulit bayangkan, ya, uang segitu cukup apa? Ya memang kalau sekarang nggak cukup apa-apa, tapi waktu itu cukup untuk hidup seorang diri, ya. Kalau buat bujangan, ya pas-pasan, ya. Tetapi ketika Tuhan pertemukan kami, ya, kami kemudian merancang atau menginginkan memasuki masa depan, ya. Jadi menikah, ya, melangkah dengan iman, ya, melangkah dengan iman, karena kami percaya Tuhan akan memimpin dan menolong, karena kami pegang janji Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Dan memang terbukti sampai sekarang Tuhan memelihara hidup kami. Banyak hal lagi Tuhan di dalam, banyak hal lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tangan-tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang menolong, ya. Tuhan membuka jalan di dalam setiap masalah, kesulitan, tantangan. Sampai anak kami sudah besar, yang besar sudah lulus lagi sekolah. Itu semua karena Tuhan yang memimpin dan menolong. Saudara, menghadapi masa depan dengan iman, saudara. Mungkin saudara tidak mengerti apa yang akan saudara hadapi ke depan dengan iman, ya. Iman. Jangan sekali-kali kita tidak percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi jangan sekali-kali juga kita bersandar kepada pengertian sendiri, ya. Karena Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhan ingin mempercayai orang mempercayai Dia dengan sepenuh hati, ya. Saudara, kalau saudara baca kisah Abraham, itu sama, saudara. Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya, dari sanak keluarganya, untuk pergi. Pergi kemana, saudara? Tidak Tuhan kasih tahu, ya. Ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Abraham melangkah, saudara. Abraham taat, ya. Menghadapi masa depan dengan iman. Yang kedua, saudara,
menghadapi masa depan dengan keberanian. Ya. Jangan takut, saudara. Kecenderungan manusia itu takut, saudara. Takut. Ya. Dari kecil kita biasa takut. Ya. Di kamar gelap sendirian takut. Ya. Di rumah sendirian takut. Ya, nggak berani. Saudara. Waktu saya masih kecil itu saudaranya mami saya, walaupun sudah dewasa, takut, saudara. Bahkan sudah berumah tangga, saudara, masih takut juga. Ke belakang sendirian tidak berani. Ya, mau ke toilet di belakang jauh nggak berani, saudara. Minta ditemani. Saudara, kecenderungan manusia itu takut, saudara. Tetapi kalau kita sudah mengenal Allah, ya, harusnya kita tidak takut lagi. Kalau kita betul-betul meresapi siapa Allah itu, ya, harusnya kita tidak takut. Bagaimana kalau takut, Pak? Dosa enggak? Ya, kalau kita merasa takut bukan dosa, saudara. Tapi kalau kita terus-menerus dihantui ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, sehingga ketakutan itu mengikis iman kita, percaya kita, ya, itu yang menjadi masalah. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Ya. Sudah ada kisah di Yesaya 8. Waktu itu Raja Ahaz yang berkuasa, Raja Yehuda. Nah, dia dengar kabar bahwa ada Raja Aram dan Raja Israel bergabung ingin menyerang mereka, ingin menyerang Yehuda, ya, Yerusalem. Kemudian Raja Ahaz dan rakyatnya begitu takut, sudah gemetar, ya, gemetar ketakutan, seperti pohon yang ditiup angin, saudara, ya, ketakutan mereka. Tetapi waktu itu nabi yang melayani zaman Raja Ahaz itu Nabi Yesaya. Makanya Allah berfirman kepada Yesaya di Yesaya 8 ayat 12, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Saudara, Tuhan ingin supaya umatnya atau orang yang mempercayai dia tidak takut, tidak takut. Sekalipun di depan kelihatannya tidak ada harapan, sekalipun di depan kelihatannya ada berbagai ancaman, kesulitan, orang yang percaya, ya, dia akan berani, tidak takut. Berkali-kali Tuhan menguatkan umatnya supaya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sudah masih banyak kisah, tetapi saya akan tunjukkan satu lagi di 2 Tawarikh, ya. 2 Tawarikh 20. Yosafat ayat 1 dan 2 dikatakan ada sepasukan besar orang Menim, ya, Amon dan Bani Moab serta sepasukan orang Menim mau menyerang Yosafat di Yerusalem, saudara. Ya, Raja Yehuda juga. Di situ dikatakan Yosafat menjadi takut, saudara. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Takut terus sembunyi di kamar, tidak, saudara. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berbeda dengan 10 pengintai tadi, ya. 10 pengintai itu udah ciut nyalinya, sehingga menghasut rakyat banyak menjadi takut, ya. Bukan menguatkan, menjadi takut, saudara, ya. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, mencari Tuhan, berharap, menyerahkan kepada Tuhan. Di akhir kisah ini, saudara, Yosafat mengalami kemenangan yang besar oleh karena Tuhan yang menyertai dan menolong, ya. Di dalam perjanjian baru ada banyak kali Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak maupun kepada murid-murid, jangan kamu takut, jangan khawatir, jangan takut tentang apapun, ya. Di dunia kamu menderita,
penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Dan Allah dan Tuhan Yesus berjanji menyertai sampai kesudahan zaman. Saudara, bagi orang percaya, apa yang harus kita takuti, saudara? Apa yang saudara takuti? Masa depan? Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai? Atau apa, saudara? Atau ada ancaman-ancaman? Saudara, bersama Allah kita maju dengan berani, ya, menghadapi apapun, menghadapi masa depan dengan berani. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang terakhir, saudara, menghadapi masa depan dengan tindakan, ya, dengan tindakan, saudara. Mungkin ada orang berani bisa mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, saya tidak takut, tapi nggak jalan-jalan, saudara. Artinya tidak bertindak, saudara. Saya teringat berapa belas tahun yang lalu, saya bilang kepada saudara saya mau sekolah kitab, studi lanjut, ya. Terus saudara saya bilang, saya juga mau. Ayo sama-sama, saya. Tapi ada banyak kesulitan dan lain-lain, sehingga menghambat. Waktu itu saya jalan terus sekolah. 2007 saya masuk di STTB, ambil S2. 2 tahun kemudian saya diwisuda, saudara. Ya. Sebetulnya sebelum saya masuk di sekolah Alkitab itu, waktu itu saya 2007 itu menghadiri acara wisuda STTB, karena kami sebagai jemaat Hokim Tong diundang untuk menghadiri wisuda itu. Saya datang bersama istri, anak, dan saudara-saudara saya itu, ya. Jadi waktu di bangku kami ikuti kebaktiannya dan prosesi itu, wisuda itu, satu persatu kan dilantik, ya. Ada yang ambil sarjana S1, ada yang S2 dilantik. Nah, waktu pelantikan itu, kemudian saya ngomong kepada istri dan anak-anak dan juga saudara saya itu, 2 tahun kemudian saya akan di situ, duduk di situ, saya dilantik. Ya, mereka ketawa. Maksudnya mungkin lihat aja nanti, betul enggak? Nah, betul, saudara. Saya masuk sekolah kitab, saya belajar, saya menghadapi semua itu. Saudara, kalau sudah berkeluarga, kuliah lagi itu, ya, berat, saudara. Enggak seperti waktu bujangan, ya. Jadi ada banyak rintangan, beban, umur juga udah tambah, ya. Jadi beda dengan waktu bujangan, ya. Waktu ambil S1 saya penuh semangat. Tetapi walaupun begitu, saudara, nilai saya cukup memuaskan, saudara. IP saya tidak pernah di bawah 3,2, selalu di atas 3,3, 3,4 dan seterusnya. Saudara, 2 tahun kemudian betul saya ada di atas sana dan di wisuda. Saudara, karena saya melangkah, saudara, bertindak, ya. Saudara, menghadapi masa depan kita harus menghadapi dengan iman, kemudian dengan keberanian, jangan takut dan gentar, saudara. Kalau kita mempercayai Allah ada, Allah menyertai, memimpin, kita harus sungguh-sungguh percaya, ya. Kemudian kita bertindak, melangkah. Jadi banyak hal, ya, banyak hal. Kami itu melangkah saja, saudara, melangkah, ya. Sudah 8 apa 9 kali kami pindah rumah, saudara, ya, pindah rumah. Kata istri saya 10 kali
Saya tidak menghitung detail ya. Mungkin 10 kali sudah kami pindah rumah ya, angkut-angkut pindah. Ada yang keluar kota sampai keluar pulau sudah. Sebenarnya itu kami melangkah dengan iman sudah. Karena kami tidak tahu masa depan kami apa yang terjadi, seperti apa situasi kondisinya yang akan kami hadapi seperti apa. Yang sudah jelas pasti penuh kesulitan dan tantangan sudah. Tapi kalau kita memikirkan kesulitan tantangan, kita tidak akan maju sudah. Makanya Kaleb berkata, kita akan maju, kita akan rebut tanah itu, kita akan kalahkan, kita telan, katanya. Karena Allah menyertai kita, sedangkan yang melindungi mereka sudah pergi, sudah meninggalkan mereka, katanya. Sudah, itu iman sudah. Belum maju, tetapi Kaleb dan Yosua punya iman, maju sudah. Kita akan maju bersama Tuhan. Kita akan telan habis semua musuh kita. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ada banyak kesulitan tantangan di depan kita. Tetapi bersama Tuhan, dengan iman kita melangkah. Jangan takut, berani, saudara. Kita percaya kepada janji Tuhan. Tuhan tuh rancangannya baik, indah bagi kita. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan, saudara. Tapi kuncinya seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dunia ini, saudara, penuh tantangan, godaan yang berusaha membuat kita tidak berani, yang membuat kita kompromi, ya, yang bisa membuat kita tidak melangkah dengan iman. Tinggal keputusan kita. Kita berani enggak? Kita mau enggak berjalan bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, dunia ini menekan setiap orang percaya ya. Kalau seseorang mau berjalan bersama Tuhan, mempertahankan iman yang sejati, dan kemudian mau melangkah dengan berani, itu seringkali tidak ada kekuatan, nggak ada kekuatan. Ya, daripada saya tidak diterima, oke lah. Jadi kadang-kadang seperti itu Tuhan, ya. Saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi setiap orang percaya. Tuhan ingin supaya Tuhan itu dipercayai, saudara. Ya. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Dan kita jangan takut menghadapi ancaman, tekanan-tekanan dari musuh. Saudara, kalau belajar PA, ingat musuh kita adalah penguasa dunia ini, ya, si jahat. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tetapi Tuhan tadi mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, jadi jangan takut, lawan. 1 Petrus mengatakan, lawan iblis, ya, lawan. Waspada, berjaga-jaga, lawan, ya, jangan takut. Karena Allah yang menyertai kita lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat dari siapapun. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, Tuhan ingin supaya kita mempercayai Dia dengan sepenuh hati, berani menghadapi berbagai tantangan, memasuki masa depan dengan tindakan, langkah yang nyata, saudara. Jangan mengatakan saya percaya, saya tidak takut, tetapi enggak maju-maju, enggak maju-maju, diam di tempat. Itu sama saja, saudara. Sama saja tidak mempercayai, sama saja dengan tidak berani, takut. Maju, melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan setiap kita, anak-anaknya, kepada kehidupan yang indah, yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita
menjadi berani, saudara, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada, saudara. Allah itu ada. Allah yang akan memimpin dan menyiapkan kita untuk memasuki masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur